bahwa konsep perhutanan sosial, ya, ini kita mempunyai kebijakan terkait dengan perhutanan sosial. Ini konsepnya adalah memberi kesempatan yang lebih luas pada masyarakat, khususnya di sekitar hutan, untuk ikut mengelola hutan. Mungkin kalau Bapak dulu tahu bahwa kita memberikan izin konsesi yang luar biasa besar itu kepada perusahaan, Pak. Dulu bahkan mungkin 80% itu pengelolaan hutan konsesi, mungkin Bapak ingat ada HPH, TI, itu dikelola oleh perusahaan besar, ya, oleh perusahaan. Nah sekarang dengan perhutanan sosial kita mau membalik bahwa masyarakat ini harus dilibatkan. Dan alhamdulillah dengan target 12,9 juta hektar pada pemerintahan Presiden Jokowi, ini kita sudah lebih dari separuhnya, lebih dari 6 juta hektar kita alokasikan untuk perhutanan sosial. Nama saya Bambang Sartono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Unik juga. Pertama kali nulis IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sartono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus IPB, yaitu Bapak Dr. Insinyur Agus Justianto, MSc. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apa kabar Pak Agus? Kabar baik Pak, alhamdulillah. Saya juga baru pulang, makanya kepala agak gundul. Iya, 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 ya, oke. Mudah-mudahan mabrur. Amin, amin. Pak Agus ini lahir di Surabaya 7 Agustus 1963. Iya betul Nah, Pak. Pak Agus mungkin bisa mulai cerita pengalaman menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan, Iya, IPB, kemudian S2 di University of New England, dan iya, S3 kembali ke IPB lagi. iya. Berkarir terus-menerus kelihatannya di lingkungan apa Kementerian Kehutanan. Kehutanan, ya. Iya, Eh, Pernah menjadi Kepala Badan Litbang dan Inovasi, saat ini iya, menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Monggo iya. silahkan Pak Agus. Iya, terima kasih Pak Bambang. Alhamdulillah saya menempuh pendidikan S1 itu di IPB, Pak. Jadi saya masuk IPB ke tahun 1981. Kalau di IPB itu kan ada angkatan-angkatan 18, Pak. Jadi ketika saya di IPB, saya masuk melalui jalur proyek Perintis 2 waktu itu namanya, Pak. Kalau sekarang PMDK ya. Nah, ketika itu saya sebenarnya tidak ada eh, tujuan untuk masuk IPB gitu Pak. Jadi kebetulan saja ada proyek Perintis 2 itu ada tawaran, saya mengisi formulir sebenarnya yang sangat berminat itu teman saya, tapi dia kasih formulir ke saya. Itu akhirnya saya yang diterima. Nah, singkat cerita di IPB, nah ini dimulai dengan pergulatan yang cukup seru Pak, karena saya tidak tidak menjadi tujuan utama saya ke IPB, saya tidak tahu itu pertanian, saya ikut matrikulasi. Nah, matrikulasi walaupun saya eh, ya mohon maaf nih, saya selalu
menjadi juara ranking dari SD, SMP, SMA, tapi begitu masa IPB, Pak, nilai saya ini rasanya kok termasuk yang di bawah gitu. Walaupun tetap lanjut karena bisa bisa memenuhi persyaratan di atas 2,0 ya kalau nggak salah. Jadi kalau teman-teman tuh selalu bilang ini 2, alhamdulillah, tapi bisa lanjut. Nah, karena posisi memang nilainya tidak cukup meyakinkan, akhirnya saya sangat realistis, saya memilih kehutanan, Pak, karena saya kebetulan ada kakaknya Bapak itu Pak D itu orang kehutanan. Saya pikir nanti saya bisa dibantu beliau lah kira-kira begitu kalau saya kerja nanti di kehutanan. Makanya kenapa saya milih kehutanan? Ya singkat cerita saya pragmatis saja, saya langsung kehutanan dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tepat waktu sekitar 4,5 tahun dan saya lulus tahun 1986. Nah kemudian ya memang sudah nasib saya Pak. Pas saya lulus itu ada pembukaan pendaftaran untuk pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Kehutanan. Jadi tepat sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan saya udah tes sehingga saya alhamdulillah juga diterima di Departemen Kehutanan sehingga saya berkarir sejak tahun 1986 di Departemen Kehutanan dan alhamdulillah sekarang sudah 37 tahun. Kemudian dalam kesempatan bekerja di kehutanan ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Saya mengikuti program beasiswa dari IDEP dulu dari Australia untuk melanjutkan pendidikan di University of New England dan saya memilih jurusan Natural Resources Management, jadi pengelolaan sumber daya alam. Dan setelah selesai S2 saya kembali bertugas di Departemen Kehutanan dan meniti karir mulai dari staf sampai terakhir sekarang S1. Nah, di sela-sela perjalanan karir saya tahun 2002 saya mengikuti program S3 di IPB juga, yaitu Ilmu Ekonomi Pertanian. Dan alhamdulillah selesai tepat waktu, sekitar 3,5 tahun. Pada tahun 2005 saya menyelesaikan program doktor saya. Nah, saya mengawali kerja di di Departemen Kehutanan itu berawal di Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan. Nah, sampai saat ini saya mengalami berbagai penempatan posisi, mulai dari kepala eselon 4 ya, kepala subbagian, kepala seksi, kemudian eselon 3, kepala bagian dan juga kepala subdirektorat, kemudian sempat menjadi kepala pusdiklat, kemudian sempat menjadi direktur, dan pada posisi eselon 1 saya mulai dengan staf ahli menteri bidang ekonomi sumber daya alam, kemudian menjadi kepala badan penelitian pengembangan dan inovasi, kemudian sempat menjadi pelaksana tugas Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, kemudian terakhir posisi saya adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Demikian Pak, secara luar biasa. Nah, Pak, ada yang menarik ya, isu hutan Indonesia ini, hutan tropis, bukan aja di dalam negeri, tetapi juga dunia ini selalu memperhatikan dan mengkhawatirkan hutan tropis Indonesia ini, karena dampaknya ini terhadap iklim dunia ini dikatakan sangat besar. Nah, bagaimana Indonesia, terutama KLHK ini menanggapi masalah ini, Pak? ya, ya ini memang sangat menarik, terutama ketika kita mengikuti konferensi perubahan iklim, Pak ya. Saya sudah berkali-kali mengikuti negosiasi di dalam konferensi perubahan iklim dan terakhir kemarin di COP27 di Sharm El Sheikh, Mesir. Nah, hujan tropis Indonesia ini
seakan-akan menjadi tumpuan ya, harapan agar bisa menyerap karbon lebih besar. Oleh karena itu, harapan dari negara-negara maju khususnya bahwa hutan ini kalau bisa jangan ditebang, Pak. Kalau bisa diproteksi, dikonservasi saja. Tetapi ini tidak fair menurut saya karena mereka dulu di negara-negara maju sudah menghabiskan hutannya lebih dahulu, Pak, sehingga mereka dapat mencapai ya pertumbuhan ekonomi peaknya itu pada tahun 1990-an, termasuk dalam pemanfaatan hutan. Nah, Indonesia yang sekarang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi, ini diminta untuk menghentikan terkait dengan penebangan hutan. Nah, tentu ini tidak fair karena kita juga meyakinkan kepada dunia bahwa kita melakukan pengelolaan hutan ini juga harus berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Sustainable Forest Management Principle. Jadi kita tidak sembarangan menebang dan kita akan mengelola berdasarkan prinsip Sustainable Forest Management. Nah, kita membagi hutan berdasarkan fungsinya, ini juga berdasarkan Undang-Undang 41 tahun 1999, bahwa hutan dibagi atau diklasifikasikan menjadi hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Nah, dari tiga fungsi utama tersebut, ini ada bisa dibagi klasifikasi lebih lanjut. Contohnya di hutan produksi ada hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. Nah, tentu kita akan melakukan penebangan dalam hal ini di hutan produksi, Pak. Jadi kita sesuai dengan klasifikasi yang ada, ini ada persyaratan masing-masing dari kawasan hutan tersebut. Untuk hutan produksi memang dikhususkan untuk produksi, sehingga hutan produksi ini memang sah untuk ditebang. Tapi untuk hutan konservasi dan terutama hutan lindung, kita tidak akan melakukan penebangan hutan, terutama terkait dengan penebangan yang secara masif. Tapi masih bisa dimanfaatkan, khususnya misalnya untuk hutan konservasi, untuk kegiatan ekoturisme misalnya, ya. Kemudian untuk kegiatan jasa lingkungan. Nah, sedangkan hutan lindung itu memang dilindungi, tidak boleh ada kegiatan penebangan dan sebagainya. Namun tentunya kita tidak bisa memungkiri bahwa kebutuhan akan lahan, kebutuhan untuk mata pencarian penduduk Indonesia ini juga banyak yang bergantung pada hutan. Hingga di hutan konservasi dan hutan lindung pun masih diperkenankan ya untuk dilakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu, Pak. Jadi bukan kayu. Nah, sedangkan di hutan konservasi ini bisa untuk jasa lingkungan dan juga ekoturisme. Nah, lebih lanjut lagi dengan kondisi saat ini di mana hutan diharapkan mampu untuk menyerap karbon lebih besar daripada non-hutan, maka sekarang banyak minat untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan dalam rangka memanfaatkan untuk karbon, Pak. Ya, nah ini yang menarik. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita meyakinkan kepada dunia bahwa kita dengan rejim kehutanan yang ada memang sudah mengklasifikasikan hutan produksi untuk produksi. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kita menebang pohon di hutan produksi itu adalah deforestasi. Ya, ini yang terus kita suarakan di berbagai forum-forum internasional. Dan kami menyampaikan bahwa Indonesia ini juga sudah mempunyai komitmen, ya. Di antaranya kami dalam mencapai net zero emission
yang direncanakan tahun 2060, kami sudah mempunyai kebijakan, pemerintah mempunyai kebijakan, yaitu Indonesia Forest and Other Land Use atau FOLU NETSING 2030. Nah, artinya kita bisa meyakinkan bahwa berdasarkan kalkulasi pada tahun 2030 posisi karbon netral atau bahkan kita bisa menyerap karbon lebih besar. Kenapa hutan bisa menyerap karbon lebih besar? Nah, ini kita dianugerahi kekayaan hutan luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya karena hutan atau pohon ketika tumbuh itu melalui proses fotosintesa itu bisa menyerap karbon. Jadi ketika tumbuh dia menyerap karbon sebanyak-banyaknya, bahkan ketika pohon ditebang ya itu karbon tidak lepas kecuali dia terbakar atau terdekomposisi atau lapuk ya. Jadi itu Pak. Oleh karena itu kalau ada kayu yang kita ekspor, misalnya ke Amerika, ke Eropa, itu karbonnya tetap melekat pada hasil hasil hutan kayu dan turunannya. Seperti contohnya paling gampang kita lihat tisu, ya tisu atau furniture itu karbonnya masih tetap ada. Nah oleh karena itu kita meyakinkan bahwa seharusnya kita diberi kompensasi karena menanam hutan dan menebang itu menyerap karbon lebih besar daripada kegiatan sektor lain seperti misalnya industri, transportasi, dan sebagainya. Ya, baik. Luar biasa komitmennya. Pak, tapi kami kan mau menanyakan begini. Kan ada fakta bahwa hutan-hutan di Jawa, terutama Jati, kemudian juga hutan-hutan di luar Jawa, itu memang jumlah kayunya sudah berkurang atau bahkan sangat berkurang, ya, terutama di Jawa. Nah, maksudnya bagaimana pemerintah bisa mengembalikan ini, Pak? Ya, ya ini menurut saya disinformasi juga Pak ya. Jadi memang ada kegiatan-kegiatan yang melakukan penebangan pohon, tetapi ada juga kegiatan yang dilakukan dengan penanaman pohon, ya. Jadi kalau kita mengecek melalui peta, Pak ya, ternyata kegiatan penanaman pohon ini juga sudah tumbuh dan alhamdulillah di Jawa ini banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi kalau memang di kawasan hutan negara ini memang kita akui ada kegiatan penebangan bahkan juga perambahan yang akan mengurangi tutupan pohon. Tetapi di sisi lain di kawasan non non kawasan hutan, misalnya di kebun ya Pak, kebun milik dan sebagainya, masyarakat tuh menanam. Jadi kalau kita melihat bahkan bisa dibuktikan melalui penginderaan jauh atau remote sensing dan peta yang ada itu ternyata juga tutupan hutan ini bertambah. Ya, jadi ini kontroversinya di situ karena kita memang selalu ya sekali lagi selalu diprovokasi bahwa kita ini hanya bisa menebang pohon. Tapi dengan program pemerintahan di era Jokowi ini sudah banyak dilakukan kegiatan utama yaitu penanaman pohon atau rehabilitasi hutan, bahkan juga mangrove dan juga gambut. Nah, program-program ini ada target-targetnya yang tentunya harapannya akan meningkatkan tutupan hutan. Ya. Juga program perhutanan sosial atau hutan kemasyarakatan yang sekarang digencarkan sehingga masyarakat pun mendapatkan keuntungan ketika dia menanam pohon. Dan bahkan nanti ketika pohon ini bisa dikompensasi karbonnya, harapannya ini akan menarik orang untuk menanam pohon. Demikian, Pak.
Baik, ya memang memang betul bahwa justru hutannya di pemerintah itu berkurang, tapi rakyat sekarang menanam pohon apa jati rakyat itu banyak sekali karena memang untuk industri akhirnya bertumbuh ke situ. Nah, sekarang yang mengenai perhutanan sosial itu ada keluhan karena ketika diserahkan kepada masyarakat, masyarakat memanfaatkan untuk tanaman-tanaman yang cepat bisa dihasilkan ya, terutama di Jawa Tengah itu jagung, Pak, yang paling banyak. Eh, yang tanaman-tanaman besarnya itu tidak terawat, yang pohon-pohon itu, sehingga sekarang ketika terjadi banjir besar-besaran itu banyak yang mengatakan karena itu gitu, karena pegunungannya tidak terawat. Nah, mungkin Bapak ada apa ya, ada penjelasan mengenai ini. Ya, ya betul sekali Pak. Itu memang yang sering menjadi diskursus ya, bahwa konsep perhutanan sosial, ya, ini kita mempunyai kebijakan terkait dengan perhutanan sosial. Ini konsepnya adalah memberi kesempatan yang lebih luas pada masyarakat, khususnya di sekitar hutan, untuk ikut mengelola hutan. Mungkin kalau Bapak dulu tahu bahwa kita memberikan izin konsesi yang luar biasa besar itu kepada perusahaan, Pak. Dulu bahkan mungkin 80% itu pengelolaan hutan konsesi, mungkin Bapak ingat ada HPH, TI, itu dikelola oleh perusahaan besar, ya, oleh perusahaan. Nah sekarang dengan perhutanan sosial kita mau membalik bahwa masyarakat ini harus dilibatkan. Dan alhamdulillah dengan target 12,9 juta hektar pada pemerintahan Presiden Jokowi, ini kita sudah lebih dari separuhnya, lebih dari 6 juta hektar kita alokasikan untuk perhutanan sosial. Nah tentunya perhutanan sosial ini karena masyarakat ini tentu kalau menunggu pohon layak tebang itu bisa minimal di sekitar di atas 5 tahun, bahkan rata-rata itu sekitar 10 tahun, itu cukup lama Pak. Sehingga ada konsep yang disebut tumpang sari atau agroforestry. Jadi yang Bapak sampaikan tadi, selain ada tanaman inti yaitu pohon, itu juga dimungkinkan menanam jagung dan sebagainya. Nah ini ada metodenya Pak. Jadi ada metode yang sudah scientific base ini dilakukan. Dan memang kita juga mengerahkan para penyuluh kehutanan ya untuk melakukan pendampingan, Pak. Karena masyarakat tentu tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Oleh karena itu dengan didampingi penyuluh, kita harapkan konsep agroforestry ini memang akan bermanfaat untuk memberikan keuntungan secara cepat, khususnya untuk tanaman-tanaman pangan, dan juga tetap harus ada tanaman hutannya atau pohonnya. Jadi itu kombinasi melalui konsep agroforestry ini harapannya kita bisa pertama memberikan pendapatan yang lebih besar kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, masyarakat ikut juga menanam pohon sehingga harapannya tentunya juga ikut memelihara pohon tersebut sehingga misi yang ingin dicapai tentunya hutan lestari, masyarakat sejahtera. Ya, nah sekarang yang jadi persoalan begini Pak, apakah tanaman pohon tadi yang cukup lama itu nanti dinikmati oleh masyarakat penggarap itu atau itu menjadi milik negara Pak? Ya, nah kami sudah mengeluarkan izin untuk perhutanan sosial Pak. Jadi izin ini diberikan kepada masyarakat khususnya dalam jangka waktu yang cukup lama, Pak, 35 tahun, ya, 35 tahun. Bahkan bisa diperpanjang. Jadi artinya masyarakat bisa menikmati walaupun hanya dengan memperoleh izin dan izin itu sah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi walaupun tidak memiliki lahannya, tapi dengan izin yang diberikan dan dalam jangka waktu yang cukup lama, ini harapannya ini dapat memberikan manfaat, terutama manfaat ekonomi kepada masyarakat dan juga manfaat ekologi terhadap hutannya sendiri.
Ya, eh, memang sebenarnya kalau ditanami tanaman kayu keras mungkin lama, tapi kalau ditanami pohon buah mungkin agak cepat. Jadi sekarang Ya, eh, kelihatannya agroforestry ini. ya tergantung kepada penyuluh dan pengawasnya supaya jangan sampai Betul, Pak. nggak ada lagi yang tanaman jangka panjang itu dan mereka hanya mengejar tanaman jangka pendek. Gitu kira-kira Pak ya. Betul, Pak. Betul. Iya. Jadi ini apa orang sekarang sedang rame-rame menanam lagi di pegunungan Kendeng itu karena itu yang dianggap menyebabkan banjir. Nah, nah juga sekarang apa persoalan ada yang mengatakan bahwa ada data yang menyebutkan bahwa kualitas hutan sekarang ini menurun, Pak, baik dalam daya dukungnya untuk kepentingan lingkungan maupun untuk kepentingan bisnis. Seperti apa Pak sebenarnya? Iya, memang ada berbagai data dan informasi yang juga menjadi kontroversi, Pak. Pertama, ketika kita dituduh ya, Pak ya, penyebab deforestasi paling besar. Nah, tetapi pada pemerintahan Presiden Jokowi ini kita sudah membuktikan, yaitu terakhir kita bisa menekan laju deforestasi, Pak, sampai ke tingkat yang paling rendah. Kalau dulu deforestasi itu setahun tuh bisa lebih dari 1 juta hektar. Nah, terakhir ini bahkan sampai 3 juta hektar. Nah, terakhir ini pada tahun 2021-2022 ini angkanya hanya sekitar 114-115 ribu hektar per tahun. Artinya apa? Pemerintah sangat concern melalui kebijakannya untuk melakukan atau menekan laju deforestasi. Nah, di sisi lain, untuk meningkatkan tutupan hutan, pemerintah juga melakukan program rehabilitasi hutan dan lahan, kemudian juga untuk melakukan penanaman di mangrove, kemudian penanaman di gambut. Kenapa saya sebutkan di gambut dan mangrove itu karena di mangrove misalnya dan gambut ini kalau eh, dihitung tingkat penyerapan karbonnya itu bisa 4 kali lipat dari kawasan hutan lainnya. Oleh karena itu pemerintah juga mempunyai target untuk melakukan penanaman besar-besaran. Bahkan untuk mangrove sendiri targetnya 600 ribu hektar sampai tahun 2024. Kemudian gambut sampai 2 juta hektar. Dan artinya apa? Kita sudah memikirkan untuk ke depan, ya, bahwa kita harus mendapatkan kompensasi dari karbon. Jadi kita menanam hutan jangan terus dianggap karena kita sudah menanam hutan itu terus hanya kewajiban kita saja, tapi kita juga harus bisa mendapatkan kompensasi, terutama dari negara-negara maju yang terkait dengan konvensi perubahan iklim. Ada perjanjian Paris Agreement, di mana ketika ada pihak atau negara yang bisa melakukan penyerapan karbon yang besar, maka dia berhak untuk mendapatkan kompensasi. Bahkan nanti akan ada pengaturan melalui perdagangan karbon misalnya. Kemudian juga ada berbagai mekanisme yang sudah terjadi. Contohnya, kita bisa mengurangi laju deforestasi saja, Pak. Kita sudah mendapatkan kompensasi berupa result based payment. Contoh saya sebut yang sudah kita terima ya, di Provinsi Kalimantan Timur. Kita mengurangi deforestasi dari tahun 2017 sampai 2018, 2019, kita sudah mendapatkan kompensasi pembayaran sebesar 110 juta US dollar dari program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) World Bank. Nah, kemudian dari yang lainnya dari pemerintah Norway kita sudah mendapatkan 56 juta US dollar dan uang tersebut akan terus bertambah ketika kita mampu ya
membuktikan kita telah melakukan pengurangan deforestasi yang signifikan. Dan itu dilakukan melalui kegiatan penanaman pohon dan rehabilitasi hutan dan lahan. Dan kita konsisten sehingga program ini sangat menarik, bahkan di sektor swasta pun juga berkesempatan ketika mereka bisa mengajukan izin konsesi untuk karbon, ya, untuk jasa lingkungan. Kita mempunyai apa yang disebut dengan multi usaha kehutanan. Jadi melalui satu izin kita bisa memilih untuk melakukan kegiatan penanaman misalnya melalui hutan tanaman industri, atau memang kalau sudah arealnya itu memang berhutan, itu bisa untuk jasa lingkungan dalam ini karbon. Nah, artinya investasi di bidang kehutanan ini sangat menarik ke depan karena ada kompensasi yang terkait dengan perubahan iklim. Ya, nah ada juga yang mengatakan bahwa untuk berusaha di lingkungan kehutanan ini perizinannya itu cukup rumit. Dulu ada yang mengatakan bahwa izinnya dilempar-lempar dari kabupaten ke provinsi dan sebagainya. Nah, kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian tertunda, sekarang ada Perpu. Itu kira-kira dampaknya apa, Pak? Ya, memang Pak harus diakui ya, perizinan ini memang cukup rumit pada masa lalu karena ini banyak melibatkan para pihak, tidak hanya di pemerintahan pusat, juga pemerintahan daerah. Nah, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, ini sudah ada mekanisme yang saya sebutkan tadi, yaitu multi usaha kehutanan. Nah, artinya kalau dulu orang mengajukan izin hanya untuk satu jenis kegiatan, misalnya untuk hutan tanaman industri saja, HTI saja dia, ya. Nah, terus atau pengelolaan hutan alam, jadi hanya untuk hutan alam saja. Nah, sekarang dia bisa memperoleh izin yang disebut multi usaha kehutanan ketika ingin misalnya hanya mengambil hasil hutan bukan kayunya saja, dia tinggal menyesuaikan izinnya dari HTI menjadi HVK. Atau yang menarik sekarang untuk jasa lingkungan karbon. Jadi nanti dengan izinnya itu ketika tanamannya dia rasa tidak perlu ditebang, dia pikir dengan kompensasi dari karbon cukup besar, maka dia memilih untuk jasa lingkungan. Nah, itu kita hanya melakukan penyesuaian saja, jadi tidak perlu mengajukan izin lagi. Nah, ini juga dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk mempermudah dalam perizinan. Kemudian juga terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Memang kita akui ada masalah dan kita sekarang sedang memperbaiki sistem mekanismenya sehingga ini akan mempermudah ya untuk pengajuan izinnya dan perolehan izinnya. Dan harapannya tentu mekanisme dan sistem yang ada kita terus perbaiki karena ini sudah menjadi amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk melakukan efisiensi di bidang perizinan, maka semua mekanisme yang masih kita anggap kurang kita perbaiki dan harapannya tentu kita juga mohon dukungan ya, dari para stakeholder agar mekanisme ini menjadi sangat efisien dan efektif dan tentunya ini akan berdampak pada investasi yang akan masuk dan juga yang terjadi di dalam negeri. Demikian, Pak. Ya, dan sekarang kembali. Pak Agus ini kan termasuk sedikit orang alumni kehutanan IPB yang bekerja konsisten di bidang kehutanan juga. Artinya banyak alumni kehutanan yang bekerja di bidang lain. Nah, menurut Pak Agus itu antara apa yang sebenarnya diidealisasikan pengelolaan hutan dengan praktek yang sesungguhnya di Indonesia ini, itu kalau ada gap sejauh apa itu gapnya antara yang ideal dengan yang kenyataannya terjadi? Iya,
Tentunya eh, untuk hal yang ideal ini kita, terutama saya yang belajar di kehutanan, Pak ya, di ilmu kehutanan, itu sudah ada pakem-pakemnya terkait dengan pengelolaan hutan lestari. Itu sangat-sangat ideal. Tapi di lapangan tentunya agak berbeda, karena tantangan di lapangan ini berbeda. Oleh karena itu, gap yang adalah bagaimana kita membangun sistem yang efisien dan efektif, Pak. Ya, jadi misalnya saya kebetulan pernah menjadi kepala Badan Litbang dan Inovasi. Itu kami pernah mengukir sejarah, saya sebut saja, ketika kita mempunyai apa yang disebut dengan silarium bogoriense sebagai silarium nomor satu di dunia. Kenapa? Karena silarium ini adalah perpustakaan kayu sebagai dokumentasi koleksi keragaman jenis kayu Indonesia yang bermanfaat sebagai penunjang penelitian dan sumber informasi ilmiah jenis-jenis kayu. Baik nama lokal, nama ilmiah, keragaman jenis, sebaran jenis kayu. Pak, hati-hati yo. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Durung Kang. Ya, badai dengan kategori 4 ini datang dengan Bojomu yuk. Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari Boleh tua. jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dulu kita nganggap kita punya silarium itu di kantor Litbang Bogor itu menjadi nomor 4 gitu Pak. Tapi ketika kami menjadi kepala Badan Litbang, kami yakin bahwa Indonesia ini mempunyai jenis-jenis kayu yang termasuk paling besar di dunia. Oleh karena itu kita harus bisa mengkoleksi. Nah, alhamdulillah kita bisa mengkoleksi lebih dari 203.000 spesimen, Pak. Nah, di dalam silarium. Nah, kemudian kami bergerak lagi untuk membuat apa yang disebut dengan alat identifikasi kayu otomatis. Ya, jadi Bapak kalau pegang alat itu, Bapak bisa mengidentifikasi kayu. Jadi sebenarnya mudah saja dengan gadget kita, Pak. Ini tinggal ditambahkan lensa, terus kita mendownload aplikasi, kita bisa mengidentifikasi kayu. Ini jenisnya jenis apa? Misalnya kayu merbau. Mungkin kalau harus dilakukan penelitian di lab itu bisa lebih seminggu 2 minggu gitu hasilnya, Pak. Ini dalam hitungan detik bisa dilakukan, dan kami melakukan terobosan inovasi iptek itu dengan alat tersebut yang sudah dipatenkan. Dan alhamdulillah ini merupakan terobosan dan inovasi iptek yang luar biasa yang mampu memangkas waktu identifikasi kayu yang selama ini dilaksanakan secara manual dan memerlukan waktu sekitar 2 minggu hanya dalam hitungan detik. Dan ini sangat-sangat membantu untuk misalnya petugas bea cukai, Pak. Ketika ada kayu selundupan misalnya, ini kayu apa ini? Gitu. Nah, petugas dengan cepat dalam hitungan detik dengan menggunakan alat identifikasi kayu otomatis atau AICO itu bisa mengidentifikasi kayu dengan cepat. Nah, sistem-sistem seperti ini yang terus kita kembangkan, Pak. Jadi kita yakin dengan teknologi dan inovasi yang terus berkembang, kita akan semakin efisien ya dalam pengelolaan hutan pun juga akan semakin efisien, dan tentunya ini akan menjadi nilai tambah ya, menjadi nilai tambah dari produk hasil hutan kita, dan dampaknya tentu akan bisa menambah pendapatan masyarakat dan juga pendapatan negara, terutama ekspor. Kalau dulu ekspor ya contohnya dengan menggunakan alat AICO tadi, alat identifikasi kayu otomatis, ini mempercepat ekspor.
ya, proses ekspor di bea cukai. Jadi kemudian kita juga sudah membangun sistem yang disebut dengan sistem SVLK, sistem verifikasi legalitas kayu, ya. Nah, dengan sistem yang sudah kita bangun ini, kita mempunyai agreement atau perjanjian dengan Uni Eropa yang disebut dengan FLEGT VPA, Forest Law Enforcement and Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement. Nah, kayu yang sudah mendapatkan sertifikat SVLK atau FLEGT VPA ini akan masuk jalur hijau di pasar Eropa. Jadi tidak perlu dicek lagi. Nah, sistem-sistem seperti ini yang terus kita kembangkan sehingga semakin efisien dan semakin kompetitif bagi produk-produk kita. Nah, harapannya tentunya dengan peluang yang ada ini kami yakin ya ke depan Indonesia ini akan terus diperhitungkan terutama dari sektor kehutanan karena kita juga membuktikan ketika situasi pandemi pun sektor kehutanan tetap tumbuh, produk-produk ekspor tetap tumbuh ya. Artinya positif sehingga ke depan kita berharap produk-produk kita kompetitif. Bahkan produk-produk turunannya, Pak. Turunannya seperti furniture, ini juga sangat-sangat dibutuhkan di negara-negara yang mempunyai musim dingin misalnya ya. Contoh kita juga bisa menjual wood pellet ya. Ketika mereka perlu kayu, nah seperti sekarang terjadi ketika musim dingin tidak ada pasokan energi dari uh, uh, Ukraina misalnya, maka produk-produk kayu kita seperti wood pellet ini mempunyai peluang untuk mengisi ya untuk energi biomasa. Dan kami yakin sektor kehutanan ini menjadi tumpuan karena ini secara alami menjadi kekayaan. Dan ini sangat berbeda dengan hutan yang ada di temperate atau yang di negara-negara Eropa atau Amerika. Ya. Mereka untuk menanam pohon sampai besar pun butuh waktu 100 tahun. Kita hanya 10 tahun sudah masa tebang. Nah ini bedanya kekayaan kita yang luar biasa dari hutan. Ya, baik. Sekarang kembali ke ini Pak, alumni kehutanan yang kemudian banyak bekerja di luar bidang kehutanan bahkan di luar pertanian. Menurut Bapak persoalannya karena memang di bidang kehutanan itu sangat kecil kemungkinannya artinya untuk bekerja di situ atau di luar bidang kehutanan itu rangsangannya lebih menarik. Mana Pak ini persoalannya? Kalau saya melihatnya ilmu ini kan selalu bergerak Pak, dan selalu terjadi perubahan. Dan ini sangat dinamis sekali. Makanya memang tepat sih kalau institut fleksibel banget. Jadi tidak berarti ya orang kehutanan itu harus bekerja di sektor kehutanan, Pak. Ya, betul sekali karena ternyata dalam dalam dunia nyata, terutama dalam dunia kerja, ini saling bersinggungan, Pak. Ya, contoh misalnya tadi saya sampaikan kita membangun sistem informasi, ya, kita perlu tenaga-tenaga ahli IT yang paham kehutanan, sehingga dia membangun sistem verifikasi legalitas kayu tidak hanya sekedar tahu IT saja, tapi dia paham tentang ilmu kehutanan. Nah, oleh karena itu saya melihat potensi alumni IPB yang di luar bidangnya itu sah-sah saja, Pak. Dan itu sangat mendukung. Karena saya yakin ilmu sangat berkembang dan bahkan dalam perjalanannya pun sekarang di Fakultas Kehutanan itu sudah berubah menjadi Fakultas Lingkungan dan Kehutanan, Pak. Terus akan dinamis dan itu tidak ada masalah bagi saya dan saya yakin IPB pun akan mengikuti perkembangan zaman. Ya. Nah, terakhir mungkin apa yang ingin Bapak sarankan ya, baik kepada institusi yang mengelola
studi pertanian terutama kehutanan, dan mereka yang masih sekarang belajar. Artinya mungkin nanti ke depan yang dihadapi sudah berbeda dengan ketika mereka disiapkan di kampus. Ya, ya seperti saya garis bawahi tadi, dinamika ini sangat tinggi, Pak. Kita butuh ahli-ahli dari IPB, lulusan IPB di berbagai bidang. Bahkan di bidang politik pun, Pak. Saya teringat juga. Ini harus ada yang memperjuangkan, Pak. Ya, jadi alumni IPB yang di bidang politik ini sangat diperlukan karena sangat membantu bagaimana menjelaskan misalnya terkait dengan sektor yang ada, baik itu pertanian maupun kehutanan. Dan ke depan menurut saya hal ini semua akan menuju ke arah profesionalisme. Jadi bahkan seperti kalau dulu saya masih menggunakan gelar insinyur gitu, Pak. Sekarang insinyur itu adalah gelar profesional, jadi insinyur profesional. Jadi siapapun yang akan menggunakan gelar insinyur profesional, dia harus mengikuti lagi program untuk mendapatkan sertifikat profesional. Jadi menurut saya tantangan ke depan adalah bagaimana mendorong profesionalisme, terutama kepada alumnus-alumnus IPB untuk bisa memanfaatkan atau menggunakan jalur pendidikan dan ilmu yang sudah didapat untuk bekerja sesuai dengan bidangnya. Dan itu tidak hanya pada ilmu yang kita pelajari, karena ilmu selalu berkembang dan saya yakin melalui tempaan di IPB kita siap bersaing, tidak hanya di tingkat lokal, nasional maupun di tingkat global. Iya, baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Agus Justianto, MSc, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Atas apa yang sudah disampaikan banyak sekali, menambah pengetahuan, pengalaman, dan yang penting juga bisa membangkitkan inspirasi dan motivasi terutama bagi generasi yang lebih muda. Terima kasih, selamat bekerja, sukses ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali Indonesia